Pemirsa, sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-59 PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Telkom kembali menghadirkan Digiland 2024 dengan menyelenggarakan kegiatan baru yakni Digiland Run 2024. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-59 PT Telkom Indonesia Persero Tbk akan kembali menyelenggarakan Digiland 2024 dengan mengusung tema Elevating Your Future yang akan digelar di Plaza Barat Senayan, Jakarta pada 28 Juli mendatang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Digiland menghadirkan rangkaian kegiatan baru yaitu Digiland Run 2024 dan bekerja sama dengan D&D Sports sebagai race management yang akan menyajikan berbagai unsur teknologi digital. Direktur Utama Telkom, Ririk Adriansyah, pada kesempatan press conference Digiland 2024 mengatakan, Digiland 2024 merupakan momentum Telkom dalam memaknai lahirnya ke-59 tahun. Kita akan ada serangkaian acara, kita sebut dengan Digiland 2024. Ini merupakan kali ketiga kita melakukan acara rangkaian Digiland ini, akan dari hari kedua, jadi ini akan nanti menuju ke tanggal 6 Juli. Sementara SPV Corporate Communication dan Investor Relation Telkom, Ahmad Reza, menyatakan Digiland Run 2024 disambut antusias karena lebih dari 1.000 tiket flash sale dan 3.000 tiket early bird telah terjual pada hari pertama. Kali ini yang disampaikan berbeda dengan yang tadi, adanya running. Nah, memang tujuan kita bukan bikin atau jadi full marathon, tapi lebih ke arah international half marathon. Jadi bagaimana caranya ada city half marathon juga yang ada di Indonesia yang dikelola dengan baik lah seperti itu mobil. Menggandeng Daniel Mananta, Melanie Putria, dan Yura Yunita sebagai brand ambassador, Digiland Run 2024 terdiri dari 3 kategori lomba, 5K, 10K, dan 21K atau half marathon. Dengan adanya event lari Digiland Run, diharapkan dapat memberikan hiburan yang menarik dan sehat untuk masyarakat. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Unjuk rasa puluhan mahasiswa menuntut tapera ditinjau kembali di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian lantaran tidak diizinkan masuk ke dalam gedung dewan. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lumajang terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Masa aksi merangsek dan memaksa untuk memasuki gedung dewan karena kecewa tak kunjung ditemui oleh perwakilan pimpinan Dewan Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu, masa aksi juga membakar poster dan spanduk di Jalan Nasional Lumajang Probolinggo hingga menyebabkan kemacetan. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak ini menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dinilai membebani masyarakat. Kita selaku aktivis mahasiswa menuntut terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 atas penyelenggaraan perumahan rakyat. Itu dirasa sangat membebankan buat rakyat karena salah satu bentuk potongan dari pemberlakuan peraturan itu sangat dirasa itu menjadi beban buat rakyat. Mereka menuntut pemerintah meninjau kembali kebijakan tapera karena tidak berpihak kepada kaum buruh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa di kota Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina. Massa juga meminta Kapolres Cirebon Kota mundur dari jabatannya. Dengan membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berunjuk rasa di depan Mapolres Cirebon Kota. Kita bikin lingkaran. Dalam aksinya, mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam.
Tak hanya itu, massa menuntut Kapolres Cirebon untuk mundur jika kasus Vina dan Eki tidak bisa ditangani dengan baik. Dalam orasi yang berjalan selama 1 jam, massa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kemudian puluhan massa membakar ban bekas di depan Mapolres Cirebon Kota. Kami meminta dan juga mendorong aparat kepolisian untuk menangani kasus ini, untuk mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Karena per hari ini 3 unsur itu kami pikir belum juga tercapai. Itu juga yang pertama. Terus yang kedua, kami juga meminta untuk Kapolres Cirebon Kota, orang yang paling bertanggung jawab dari selesainya kasus ini per hari ini. Karena kami melihat dan mendengar kejadian daripada kasus ini lokasinya terjadi di Cirebon. Sementara akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Veteran Kota Cirebon sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk diminta BAP tambahan dari penyidik. Sementara uji kebohongan melalui tes poligraf Peggy batal digelar hari ini. Melalui pesan singkat dari pihak penyidik, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron kembali dipanggil ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Pihak kuasa hukum bersama dengan ibu, kakak, dan adik Peggy pun bertolak dari kediamannya di Cirebon menuju Bandung untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Jabar. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf terhadap Peggy yang sejatinya digelar hari ini batal dilaksanakan. Belum ada keterangan dari penyidik kapan penjadwalan ulang tes poligraf tersebut. Ya, penyidik ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya udah bebaskan saja. Nggak usah susah-susah gitu ya. Kemarin tes psikologi kita ikutin, oke, dites. Kemudian hari ini ada BAP tambahan. Apakah ini untuk mengkanter pra peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Kuasa hukum Peggy Setiawan kini masih menunggu persidangan gugatan pra peradilan yang diajukan pihaknya atas kurangnya dasar penangkapan terhadap Peggy serta kurangnya alat bukti yang kuat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan keluarga Peggy Setiawan, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Budiawan di Polda Jawa Barat. Selamat sore, Irfan. Bagaimana jalannya pemeriksaan, apakah masih berlangsung hingga sore ini? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa, betul sekali pemeriksaan di Treskrimum Polda Jawa Barat masih dilaksanakan, di mana pemeriksaan kali ini diagendakan untuk pemeriksaan terhadap tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon, yaitu Peggy Setiawan. Namun pada saat Peggy Setiawan dihadirkan menuju ke gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, tim dari awak media ini tidak berhasil menyorot keberadaan dari Peggy Setiawan karena diperkirakan tim penyidik membawa Peggy Setiawan melalui gedung ataupun juga melalui pintu belakang dari gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dan segera pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, tim kuasa hukum yakni Ibu Yanti hadir didampingi juga dengan keluarga dari Peggy Setiawan, yaitu Ibu Kartini, lalu juga kakak dari Peggy Setiawan, Robi, dan juga adik dari Peggy Setiawan, yaitu Lucy. Dan tadi kita sempat juga menanyakan terkait agenda yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu adalah penambahan BAP yang akan dilakukan oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Namun juga Ibu Yanti selaku kuasa hukum menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini berlangsung secara mendadak karena baru saja diberitahu oleh tim penyidik sekira pukul 8 pagi tadi. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim kuasa hukum lainnya yaitu Bapak Mukhtar Effendi juga hadir guna mendampingi penyidikan untuk Peggy Setiawan. Kami sempat menanyakan seperti apa penggunaan poligraf ataupun juga penggunaan lie detector. Dan beberapa saat yang lalu atau kurang lebih 1 jam yang lalu kami mendapatkan pesan singkat
singkat secara langsung dari kuasa hukum, yaitu dari Ibu Yanti, dipastikan bahwa pemeriksaan di dalam gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat yang saat ini dilakukan dibatalkan untuk penggunaan poligraf ataupun juga alat pendeteksi kebohongan. Namun untuk lebih lanjut nanti kami akan mencoba mengkonfirmasi setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan. Tadi kami juga sempat menanyakan terkait seperti apa perkembangan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum, di mana tim kuasa hukum maksud kami menyatakan bahwa untuk pra-peradilan tim kuasa hukum sudah menyediakan berkas-berkas serta bukti-bukti yang nanti akan diajukan di pra-peradilan dan tinggal menunggu jadwal persidangan saja, di mana tim kuasa hukum optimis akan membebaskan Peggy dari segala tuduhan. Sementara saat ini pemeriksaan masih berlanjut di Mapolda Jawa Barat. Kita akan kembali ke studio bersama Nadia. Baik, terima kasih Irfan Budiawan melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Irfan. Pemirsa, demi kelancaran ibadah jelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak terkait di Arab Saudi menggelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Akhir pekan ini jutaan jemaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah, di tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan terobosan melalui penggunaan smart card sebagai akses masuk jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Agar jemaah mudah memahami penggunaan smart card, Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, pihak ketiga yang membantu pelaksanaan operasional haji, markas dan maktab yang menggelar simulasi keberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah. Hasil dari simulasi tersebut ada 3 trip jadi dilaksanakan simulasinya. Trip pertama melibatkan 40 orang dan itu setiap jamaah masuk ke bis itu di scan dan memakan waktu kurang lebih 5 menit untuk 40 orang. Kemudian trip yang kedua 26 orang memakan waktu 3,4 menit ya. Kemudian trip terakhir 30 orang itu memakan waktu 5,2 menit. Skema ini berlaku bagi jemaah yang sehat secara fisik. Bagi jemaah berisiko tinggi, lansia, dan pengguna kursi roda akan diterapkan skema khusus karena memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan bagi jemaah yang belum memiliki atau kehilangan smart card, akan diperiksa secara manual dan terpisah dari antrian. Ya, yang belum memberikan pada hari itu juga mereka berjanji akan menampilkan kartu sampai H-1 apabila kartunya hilang. Kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab harus melakukan penggantian itu sampai sebelum hari keberangkatan. Mengingat pentingnya smart card sebagai akses masuk ke Ar-Musna, jemaah diimbau agar menyimpannya dengan aman dan hati-hati agar kartu tidak hilang. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji memadati Masjidil Haram Kota Mekah, Arab Saudi. Meski cuaca panas, namun tidak menjadi halangan ribuan jemaah calon haji menjalankan ibadahnya. Ya, pemirsa, saat ini jamaah calon haji di Masjidil Haram sangat penuh sekali jelang puncak haji. Para calon haji ini mereka bertawaf memenuhi Masjidil Haram sehingga sangat padat baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram. Diperkirakan sekitar 1.350.000 calon haji sudah berkumpul di sini dan mereka sekarang sedang memanfaatkan waktu untuk bertawaf, beribadah di dekat Ka'bah dan di Masjidil Haram, karena beberapa hari lagi nanti tanggal 15 akan bergeser ke Arafah untuk mengikuti melanjutkan puncak haji di tahun 2024 ini. Pemirsa, tentu haji saat
tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, karena tahun ini selain harus ada dokumen lengkap dan visa juga lengkap, visa haji tentunya, tapi tahun ini diberlakukan wajib dengan smart card atau kartu pintar. Bagi jamaah haji yang tidak memiliki kartu pintar, maka mereka jika kena razia maka akan tidak diizinkan untuk berhaji dan mereka akan dipulangkan dengan tiket yang dibeli sendiri. Nah, ini bisa dilihat, ini saya ngambil dari atas, ini puncak di menara paling tinggi. Kalau yang di menara jam-jam atau menara jam ya tepatnya, kalau orang kita menyebut menara jam, ini kita lihat dari atas sangat padat pemirsa. Jadi ini adalah gambaran bagaimana padatnya suasana saat ini di Masjidil Haram, sehingga untuk mengurangi atau mencegah hal yang tidak diinginkan, pemerintah Arab Saudi pun memperketat pengamanan, bahkan pengamanan kali melibatkan sekitar 14.000 aparat gabungan dari tentara dan polisi Arab Saudi, juga 8.000 relawan yang mereka kemarin sudah melakukan parade atau menggelar parade sebagai langkah awal untuk pengamanan prosesi haji di tahun 2024 ini. Dari Menara Jam di Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kebumen Angels kembali menang telak atas lawannya Live FC. Sementara itu, MS Putri bersatu mampu mengalahkan lawannya Netik Ladies FC. Dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024, Kebumen Angels kembali membantai lawan-lawannya. Kali ini giliran tim juru kunci Alif FC yang dibuat tak berdaya dengan skor telak 4-0. Kemenangan ini membuat Kebumen Angels menjalani 9 pertandingan tanpa terkalahkan dan semakin nyaman di puncak klasemen dengan 27 poin. Kita kebobolan di menit ketiga itu yang buat pemain rumput. Tapi so far di babak kedua mereka mulai naik meningkat, tapi lagi-lagi yang memang belum untung untuk lebih baik lagi. Tapi saya bangga dengan tim ini, dengan 10 pemain debutan mereka bisa bermain Liga Pro. Pada laga kedua, giliran MS Putri bersatu yang mampu mencukur habis lawannya Netik FC dengan skor cukup telak 4-1. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa MS Putri bersatu untuk memenangkan turnamen. Tim asal Kota Tangerang ini berada di posisi kedua dan terus menguntit Kebumen Angels di posisi pertama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.